Kusuma NIM 183141071 dari kelas PGMI 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metopen saya yang berjudul Dampak Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap prestasi siswa kelas 6 SD Negeri 2 Sragen pada mata pelajaran IPA. Bab yang pertama ada latar belakang. Di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah virus corona atau disebut juga dengan COVID-19. COVID-19 itu sendiri adalah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan 16 Maret 2020, ada 10 orang yang dinyatakan positif corona. Dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Menurut Kompas, tanggal 28 bulan 3 2020, dampak virus COVID-19 terjadi di bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Surat edaran atau SE yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona terutama di bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SE nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimanakah kondisi proses belajar mata pelajaran IPA kelas 6 SD 2 Sragen pada saat daring seperti ini. Yang kedua, bagaimana sikap perilaku siswa kelas 6 pada saat pembelajaran daring berlangsung. Yang ketiga, apakah ada pengaruh antara sikap perilaku siswa kelas 6 SDN 2 Sragen dengan prestasi siswa pada saat daring. Kemudian ada identifikasi penelitian. Yang pertama ada terdapat pengaruh yang berdampak dalam berbagai sektor. Yang kedua, terdapat proses pembelajaran secara daring. Yang ketiga, terdapat penurunan prestasi siswa dalam mata pelajaran IPA pada saat proses pembelajaran daring. Kemudian ada manfaat. Manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis A. Sebagai sumbangan pemikiran dalam proses pendidikan Islam yang mampu membentuk sikap perilaku siswa. Yang B. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian di masa mendatang tentang dampak pengaruh siswa pada proses pembelajaran daring. Kemudian manfaat praktis. A. Sebagai bahan masukan bagi para guru dalam pembelajaran daring agar mencapai hasil yang optimal. Yang B. Hasil penelitian diharapkan untuk memberikan manfaat untuk memberikan masukan kepada Bapak atau Ibu Guru SD Negeri 2 Sragen untuk mengetahui dampak pembelajaran daring terhadap siswa. Kemudian ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan yang pertama untuk mengetahui proses pembelajaran daring kelas 6 SD Negeri 2 Sragen. Yang kedua untuk mengetahui bagaimanakah sikap perilaku siswa kelas 6 SD Negeri 2 Sragen pada pembelajaran daring. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh daring bagi siswa kelas 6 SD Negeri 2 Sragen. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama, proses pembelajaran daring mata pelajaran IPA. Yang kedua, dampak pengaruh kinerja siswa dalam belajar. Kemudian ada bab 2. Definisi pembelajaran adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan di dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Kemudian definisi pembelajaran online. Pembelajaran online adalah
Salah satu model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Macam-macam media pembelajaran online ada e-learning, video, WA, kemudian ada classroom dan lain-lain. Pengertian prestasi belajar adalah hasil belajar yang diperoleh dan dilihat pada setiap peserta didik berupa bertambahnya pengetahuan yang dimiliki, bertambahnya pengalaman, munculnya pengalaman baru, dan juga perubahan tingkah laku yang lebih baik. Definisi hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Menurut Kompri tahun 2017, faktor yang mewarnai proses belajar ada dua. Yang pertama, faktor internal, ada faktor fisiologis dan psikologis. Yang kedua, ada eksternal, lingkungan alamiah, lingkungan sosial, budaya, kurikulum, program belajar, tenaga pendidik. Kemudian kerangka berpikir. Menurut Sugiono tahun 2008, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pembelajaran daring di dalam situasi pandemi COVID-19 merupakan salah satu jalan yang digunakan oleh pemerintah supaya pendidikan di Indonesia bisa tetap dijalankan. Dengan penerapan pembelajaran online ini merupakan suatu hal yang pastinya akan berdampak pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pengaruh pembelajaran atau variabel X terhadap prestasi belajar siswa atau variabel Y. Kemudian ada bab 3. Yang pertama adalah data. Data yang digunakan oleh si peneliti berupa kualitatif. Menurut Lexi J. Melong, dalam buku Pendekatan Kualitatif memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, kemudian wawancara, yang ketiga ada dokumentasi. Pedoman observasi dan wawancara. Tujuan observasi untuk memperoleh informasi dan mengetahui dampak pembelajaran siswa-siswi di SDN Negeri 2 Sragen. Aspek yang diamati, yang pertama siswa-siswi, kemudian guru kelas 6, kemudian keberlangsungan daring. Lalu pedoman wawancara. Tujuan wawancara untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi siswa. Kemudian pertanyaan panduan. Bab keempat ada analisis data. Penelitian dilakukan pada beberapa siswa, guru, dan wali murid di SD Negeri 2 Sragen. Hasil penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data penelitian tersebut dijabarkan secara rinci. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai guru, kemudian mengamati siswa dan wali murid. Deskripsi data dilakukan agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Data yang ditampilkan dalam penelitian berasal dari variabel prestasi siswa. Data-data ini akan dipaparkan sebagai dengan kronologis penelitian, meliputi nilai kemampuan awal, uji keseimbangan, nilai ulangan harian kelas, eksperimen, dan nilai ulangan harian kelas. Oke, kesimpulan pada penelitian ini, pembelajaran daring sangat berdampak pada penurunan prestasi siswa kelas 6 SD 2 Sragen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.